I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan Cash Flow Report atau laporan arus kas kasus UD Buana soal UKK tahun 2023 paket 2. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk laporan arus kas ini terdiri dari arus kas aktivitas operasi, lalu arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk membuat laporan arus kas ini, datanya diambil dari yang pertama, cash receipt journal, lalu berikutnya cash payment journal, lalu yang ketiga petty cash journal, dan yang terakhir diambil dari adjustment journal. Data-data yang diambil di sini yaitu kolom cash in bank-nya. Kita mulai untuk yang pertama. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi yaitu penerimaan dari pelanggan. Penerimaan dari pelanggan ini datanya kita ambil dari cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Di dalam deskripsi ini ada nama-nama perusahaan. Ini merupakan semuanya penerimaan dari pelanggan. Yaitu angkanya kita ambil dari kolom cash in bank. Jadi penerimaan pelanggannya sebesar Rp536.300.000, maka kita masukkan ke dalam arus kas aktivitas operasi dengan nama penerimaan dari pelanggan. Berikutnya ada pembayaran kepada pemasok. Kita lihat pembayaran kepada pemasok. Pembayaran kepada pemasok datanya diambil dari cash payment journal, yaitu nama perusahaan atau nama krediturnya. Ada PT Margonda, PT Sahabat Jaya, lalu PT Margonda lagi, lalu Firma Makmur. Yang angkanya kita ambil dari cash in bank-nya. Yaitu di sini ada Rp28.600.000, kita tambahkan Rp23.100.000. Lalu ditambahkan Rp286 juta, dan yang terakhir ditambahkan Rp17.600.000. Semua ini kita tambahkan, maka masuk ke dalam pembayaran kepada pemasok sebesar Rp355.300.000. Lalu kita masuk ke dalam pembayaran expense payable. Kita lihat di sini pembayaran expense payable sebesar Rp2.500.000, kita ambil dari cash in bank-nya, ada di cash payment journal. Selain dari itu juga expense payable ada di petty cash journal. Yaitu sebesar Rp975.000, maka ini kita tambahkan Rp2.500.000 ditambah Rp975.000, maka didapatlah Rp3.475.000. Lalu berikutnya pembayaran PPN payable. Pembayaran PPN payable ini kita ambil dari cash payment journal, yaitu sebesar Rp1.500.000. Maka kita masukkan angkanya, yaitu sebesar Rp1.500.000, maka kita masukkan angkanya
PPN payable Rp1.500.000. Lalu kita masuk ke dalam advertising expense. Advertising expense ini datanya diambil dari petty cash journal. Rp675.000, maka kita pindahkan Rp675.000. Lalu ada store supplies. Store supplies diambil dari petty cash sebesar Rp900.000. Kita masukkan ke dalam kolom arus kas. Lalu berikutnya ada other operating expense dari petty cash, yaitu sebesar Rp500.000. Maka kita masukkan ke dalam kolom arus kas. Lalu berikutnya ada interest revenue. Interest revenue ini datanya kita ambil dari jurnal penyesuaian. Jadi interest revenue dan bank service charge kita ambil dari jurnal penyesuaian. Di sini ada untuk bank service charge Rp250.000 dan interest revenue Rp5.320.000. Maka kita masukkan angkanya ke dalam cash flow report untuk arus kas dari aktivitas operasi. Setelah selesai kita jumlahkan. Jadi penerimaan dari pelanggan dan interest revenue ini merupakan pendapatan, maka bertambah, sedangkan biaya-biaya kita kurangi. Sehingga ini dinamakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu kita masuk ke dalam arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini datanya kita ambil dari cash payment journal. Yang pertama ada Bank Mandiri Loan dan interest expense. Jadi datanya diambil dari cash payment journal, yaitu Bank Mandiri Loan Rp16 juta dan interest expense sebesar Rp3 juta. Maka kita masukkan angkanya. Lalu kita total arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp19 juta. Ini mengurangi, maka kita kurangi. Lalu berikutnya kas dan setara kas awal periode diambil dari buku besar. Jadi kita mengambilnya dari buku besar Rp42.770.000 ditambahkan Rp9.800.000. Maka ini dinamakan kas dan setara kas awal periode. Lalu kenaikan bersih kas dan setara kas kita tambahkan dengan kas dan setara kas awal periode. Maka ini dinamakan kas dan setara kas akhir periode. Itulah tadi cara membuat cash flow report. Bisa kita lihat. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.